Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya ini. Nah, teman-teman sekalian, saya dapat DM via Instagram tentang pertanyaan apa sih yang namanya ataupun yang kepanjangan atau penjelasan dari yang namanya HPS, OE, EE, dan juga BOQ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan dan menjelaskan sedikit tentang yang namanya yang saya sebutkan tadi, yaitu HPS, OE, EE, dan BOQ. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ilmu proyek, manajemen rekayasa konstruksi dan juga ilmu konstruksi, bahwasanya terdapat yang namanya HPS, OE, EE, dan BOQ tersebut, di mana HPS adalah singkatan dari ataupun kepanjangan dari harga perkiraan sendiri. Nah, HPS ini adalah sifatnya dari owner, artinya dari si empunya proyek ataupun si pengguna jasa. Nah, saya kasih suatu contoh bahwasanya HPS itu ada pada suatu owner. Katakanlah ini adalah proyek pemerintah. Misalnya pada suatu owner, katakanlah itu adalah dinas. Kita contohkan dinas pendidikan misalnya. Nah, dinas pendidikan ini ada rencana dia ingin menganggarkan suatu pembangunan untuk melahirkan suatu proyek pekerjaan. Nah, dalam menganggarkan suatu pembangunan tersebut, dia harus mempunyai suatu harga perkiraan sendiri ataupun suatu nominal untuk dianggarkan. Nah, rujukan daripada penganggaran ini mengacu kepada Permen PU dan juga Permen pendidikannya terhadap spesifikasi bangunan dan spesifikasi harganya. Contoh, misalnya Dinas Pendidikan ini ingin membangun suatu bangunan ruang kelas belajar baru di sekolah. Jadi spesifikasi bangunan mereka itu mengacu kepada Permen Permen Pendidikan dan Permen PU, di mana spesifikasi bangunan ini misalnya untuk RKB sekolah SMA dengan ukuran luas 6x7 misalnya, dan segala macam itu mengacu kepada rujukan permen tersebut, dan juga dengan spesifikasi harganya. Jadi spesifikasi harga itu mengacu kepada rujukan lampiran daripada Permen PU, di mana misalnya untuk bangunan sederhana dalam 1 meter luas itu di harga sekitar 3 juta. Kemudian bangunan di atas sederhana di harga dengan 1 meter luas 4 juta. Dan itu semua mengacu kepada permen tersebut, sehingga misalnya si dinas pendidikan ini ingin membangun suatu RKB tadi dengan ruangan 3 ruangan misalnya. Nah, satu ruangannya berapa luas dikalikan harga permen PU tadi, misalnya dikalikan dengan 4 juta per meter luas. Jadi katakanlah dalam 3 ruangan tersebut mempunyai anggaran 1 miliar. Jadi HPS itu adalah 1 miliar yang tadi. Jadi itu adalah HPS. Nah, setelah dinas mempunyai HPS ataupun harga perkiraan sendiri, kemudian dia menganggarkan ke dalam anggaran untuk tahun eksekusi. Misalnya pada tahun ke depan, maka dianggarkan pada akhir tahun ini untuk diajukan dan menjadi anggaran tahun depan. Nah, pada saat anggaran itu sudah ada, maka dia mengundang daripada si konsultan perencana atau melakukan tender sederhana kepada si konsultan perencana untuk melakukan ataupun membuat DED oleh si konsultan perencana. Jadi DED itu nanti outputnya akan dihitung secara real, akurat, dan autentik sesuai dengan analisa dan ketentuan
dari SNI yang ada. Misalnya sekarang dari budget HPS tadi 1 miliar, maka si konsultan perencana ini melakukan penghitungan ulang dan juga membuat gambar kerja, menghitung RAB dan segala macam, sehingga keluarlah harga daripada si konsultan perencana tadi atau produknya ini senilai dengan 950 juta misalnya. Jadi dari HPS tadi adalah 1 miliar, ternyata setelah dihitung dan dibuat DED-nya menjadi kebutuhan biaya untuk pekerjaan tersebut adalah 950 juta. Nah, 950 juta inilah yang disebut dengan EE, ataupun kepanjangan dari EE adalah Engineer Estimate. Artinya hitungan resmi, hitungan real, hitungan teliti dan akurat dari si konsultan perencana. Jadi teman-teman sekalian sudah kita runutkan yang tadi di mana HPS-nya adalah 1 miliar, kemudian dihitung oleh si konsultan perencana disebut dengan EE menjadi 950 juta. Nah, ini tidak selalu kejadiannya 1 miliar ini bisa berkurang. Bisa jadi setelah dihitung oleh konsultan perencana, EE-nya keluar 1 miliar pas, ada juga. Jadi tidak selalu dia lebih kurang daripada HPS. Nah, sekarang EE sudah kita dapatkan bahwasanya 950 juta. Nah, produk daripada si konsultan perencana tadi, EE daripada si konsultan perencana tadi ataupun DED-nya, maka akan diperiksa kembali dan direview kembali oleh si owner, si dinas pendidikan tadi. Jadi direview kembali, diperiksa kembali terutama dari segi harganya. Apakah timpang, apakah kurang, apakah markup dan segala macam diperiksa kembali. Dengan tujuan apa? Tujuan dengan tidak ada terjadinya indikasi KKN ataupun markup harga di produk perencanaan tersebut. Sehingga setelah direview kembali, diperiksa kembali oleh si dinas ini terhadap EE yang dibuat oleh si konsultan perencana tadi, maka mungkin ada selisih hasil daripada pemeriksaan oleh si owner ini. Misalnya dari EE tadi adalah 950 juta, ternyata setelah diperiksa oleh owner ada harga yang harusnya dinaikkan karena tidak sesuai dengan kondisi pasar lokasi rencana pekerjaannya. Jadi setelah diperiksa ternyata dari EE 950 juta tadi harusnya harga keluar menjadi 960 juta. Itu ada selisih 10 juta di mana harga ditambah dari EE. Jadi yang 960 juta ini hasil daripada evaluasi dan pemeriksaan oleh si owner ataupun si dinas ini, maka yang 960 juta inilah yang disebut dengan OE ataupun owner estimate. Dan ada juga setelah diperiksa oleh si owner ataupun si dinas ini, bisa jadi dari EE-nya 950 juta menjadi 940 juta atau sama dengan tetap 950 juta. Ini adalah hasil pemeriksaan kembali atau review kembali oleh si dinas yang disebut dengan OE. Jadi kita runutkan kembali, HPS-nya sudah diketahui, kemudian ditindaklanjut oleh konsultan perencana menjadi EE dan direview dan diperiksa kembali oleh si dinas tadi menjadi OE. Nah, teman-teman sekalian, setelah HPS, EE dan OE ada dan siap produknya, kemudian si dinas ini membuat OE ini menjadi data tender. Produk si konsultan perencana ini menjadi lampiran dalam dokumen tender. Jadi pada saat owner, si dinas pendidikan ini ingin mentenderkan paket pekerjaan proyek pembangunan RKB tadi, ingin mentenderkan, maka si pihak dinas membuat dokumen tender melalui si Pokja tender. Jadi ketika membuat dokumen tender tersebut, maka dilampirkanlah produk perencanaan daripada si konsultan perencana tadi.
Namun pada segi harga ataupun RAB-nya yang dipakai adalah OE. Nah, OE tersebut kemudian dihapus semua harganya, dihapus semua, ada juga yang menghapus analisanya sehingga menjadi form kosong yang ada hanya volume dan uraian item pekerjaan. Sehingga form kosong tersebut dinamakan dengan BOQ. Artinya BOQ ini adalah dipasang pada dokumen tender agar si peserta tender ataupun calon kontraktor memasukkan penawaran berdasarkan item pekerjaan dan volume yang ada tersebut. Sehingga formnya itu hanya disajikan dalam bentuk uraian item pekerjaan dan volumenya. Namun harganya telah ditutupi agar mereka ini bisa menawarkan versi harga mereka sendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwasanya HPS dibuat oleh si dinas, kemudian diundang konsultan perencanaan untuk membuat produk DED, kemudian lahirlah EE berdasarkan HPS tadi. Kemudian setelah EE tersebut jadi, direview kembali oleh si owner ataupun pihak dinas, kemudian lahirlah OE. Dan setelah OE itu ada, kemudian dibuat dan dihapus beberapa item, kemudian lahirlah yang namanya BOQ untuk dipasang pada lampiran dokumen tender. Nah, itulah sejarah daripada HPS, EE, OE, dan BOQ. Semoga teman-teman ini bisa menjadi suatu penjelasan dan semoga bermanfaat dan menjawab daripada pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Jika memang dirasa ini berfaedah, silakan di-subscribe. Terima kasih.